神だってばよ。痛みをだってばよ。痛みだってばよ。Halo rebahan naris yang pengennya selalu rebahan tapi banyak uang, bagaimana kabarnya? Perut sudah kenyang apa belum? Saat gabut di rumah mungkin kalian ingin menonton film, tapi bingung mau menonton film apa. Daripada kalian menonton film menegangkan dari Simontok atau VPN Master, lebih baik coba film berikut yang pastinya menegangkan, tapi tidak selalu yang tegang menegangkan. Daripada obrolan semakin membagongkan, lebih baik langsung saja. Simetriskan posisi rebahan di atas paha pasangan kalian, tangan dijaga. Selamat menonton! Film ini berjudul The Man Without Gravity. Film ini rilis pada tanggal 14 Oktober tahun 2019. Di dalam film ini bercerita tentang seorang anak laki-laki yang baru saja dilahirkan. Namun anehnya, dia bisa terbang layaknya seperti balon. Dia disebut-sebut sebagai pria tanpa gravitasi. Nah, film ini diawali dengan memperlihatkan wanita bernama Natalia yang sedang dalam proses persalinan. Saat proses persalinan, Natalia hanya ditemani oleh ibunya saja. Tak lama setelah itu, ia pun melahirkan seorang bayi laki-laki. Namun anehnya, saat bayinya lahir, tiba-tiba bayinya langsung terbang seperti balon. Perawat yang menangani persalinan itu hanya terheran-heran karena bayi yang baru dilahirkan langsung terbang sesaat setelah keluar dari perut sang ibu. Kok bisa ya? Natalia sangat senang dengan kehadiran bayinya dan menganggap bayinya sebagai malaikat kecil. Nah, setelah melahirkan, Natalia dan ibunya langsung bergegas untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ibu Natalia bertanya, siapa sebenarnya ayah dari bayi tersebut? Karena nih ya, ia terlalu sering melakukan mantap-mantapan dengan banyak pria. Akhirnya Natalia tidak tahu siapa ayah dari bayi ini. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa dahulu Natalia merupakan seorang pelacur dan kini dirinya sudah tobat dan akan bekerja yang halal demi menghidupi anaknya. Lalu bayi itu diberi nama Oscar. Kemudian ibu Natalia memutuskan untuk mengurung Oscar di rumah yang bertujuan untuk melindungi Oscar dari dunia luar yang kejam. Keesokan harinya mereka dikagetkan oleh Oscar yang tertidur di atas plafon rumah karena dirinya tidak memiliki gravitasi nih. Kemudian datanglah 4 teman ibu Natalia yang ingin melihat Oscar. Tapi sebelum itu, ibu Natalia dan Natalia mengikat Oscar pada tempat tidur dan menutupnya dengan selimut agar Oscar tidak melayang. Saat melihat Oscar, salah satu teman ibu Natalia ingin menggendong Oscar, tapi ibunya langsung melarangnya. Mereka berempat bahkan tidak diizinkan untuk menyentuh Oscar. Setelah mereka pergi, Natalia dan ibunya menempelkan beberapa selimut di atas plafon agar Oscar tidak kesakitan ketika tertidur. Beberapa tahun pun berlalu dan Oscar sudah tumbuh menjadi anak yang lucu. Sejak bayi, Oscar tidak pernah keluar dari rumahnya. Ia hanya bisa melihat pemandangan dunia luar dari balik jendelanya. Kasihan banget si Oscar guys, sungguh gabut pastikan. Nah, kegiatan sehari-harinya hanya duduk di plafon, belajar bersama neneknya dan menonton Batman di TV. Dia bahkan tidak diizinkan bersekolah oleh neneknya karena neneknya sangat takut Oscar mengalami kejadian buruk ketika berada di luar. Lalu suatu hari, ibu Oscar membuat sebuah rompi yang di dalamnya diberi pemberat agar Oscar bisa berjalan di tanah seperti layaknya manusia normal.
Natalia pun sangat senang dan langsung menyarankan Oscar untuk langsung pergi ke sekolah. Namun nenek Oscar sangat keras kepala. Ia mengarang Oscar untuk tetap berada di rumah dan tidak pergi keluar. Nah, suatu hari saat ibu dan neneknya Oscar pulang dari pasar, mereka mendengar suara benda jatuh dari kamar Oscar. Mereka pun langsung pergi ke kamar Oscar. Namun mereka tidak melihat Oscar di sana. Mereka hanya menemukan rompinya dan jendela yang terbuka. Awalnya mereka mengira Oscar kabur dari rumah, namun ternyata Oscar hanya bersembunyi di balik lemari. Nah, sejak kejadian itu, nenek si Oscar langsung menutup semua jendela yang ada di rumah itu. Tapi Natalia tidak terima senang dengan apa yang dilakukan si nenek, karena akan mempengaruhi Oscar, kan akan tertekan gitu. Ya emang sih si nenek ini niatnya baik dan sayang sama Oscar, tapi ya nggak gitu juga kali, Nek. Setelah pertengkaran dengan si nenek, Natalia pun mengajak Oscar jalan-jalan keluar rumah dan meminta Oscar untuk merahasiakan bahwa Oscar bisa terbang. Hal itu dilakukan agar si Oscar ini terhindar dari orang-orang jahat. Ya maklumlah, dunia ini kan biasa seperti itu. Nah, sejak saat itu Oscar sering diajak jalan-jalan keluar oleh ibunya nih. Pada suatu hari, Oscar pun diajak belanja ke toko oleh ibunya. Dan Oscar disuruh menunggu di luar oleh ibunya. Karena gabut, Oscar sedikit berjalan-jalan dan tidak sengaja menabrak Agatha. Agatha pun sangat marah karena Oscar menjatuhkan semua barang belanjaannya. Lalu Agatha meminta Oscar untuk membawa air minumnya. Pada awalnya Oscar sedikit ragu untuk ikut dengan Agatha karena ibunya telah menyuruhnya untuk menunggu di depan toko. Oscar pun memutuskan untuk pergi membawakan air Agatha sampai ke rumahnya. Di dalam perjalanan mereka saling berbagi cerita. Karena Oscar kelelahan berjalan akibat pemberat yang ada di rompinya, ia pun membuang pemberat itu. Sesampainya di rumah Agatha, Agatha meminta air minumnya. Seketika Oscar lupa karena ia telah membuang pemberat itu. Jika ia memberikan air itu, dia pasti melayang. Oscar pun langsung menolak memberikan air itu. Akhirnya mereka sedikit bertengkar dan Agatha berhasil mengambil botol air yang dibawa Oscar. Tak lama setelah itu Oscar pun langsung melayang. Untungnya ada atap yang mencegah Oscar melayang lebih tinggi. Agatha sangat kaget melihatnya. Kemudian Agatha memberikan tasnya yang berat kepada Oscar agar ia tidak melayang. Setelah itu Oscar meminta Agatha agar tidak memberitahu orang-orang bahwa ia bisa terbang. Sesampainya di rumah, Oscar pun bercerita nih bahwa ia memiliki seorang teman baru. Ibunya pun sangat senang akhirnya Oscar memiliki teman. Nah, setiap hari Agatha jadi selalu datang ke rumah Oscar dan bermain dengannya. Tapi ketika Natalia mengetahui bahwa Agatha tahu Oscar bisa terbang, Natalia pun melarang Agatha untuk bermain bersama Oscar. Agatha pun sedih dan nenek Natalia datang ke rumah Oscar. Natalia memberikan alasan bahwa Oscar sibuk mengerjakan PR. Padahal nih ya, Oscar tidak bersekolah. Akhirnya nenek Agatha menyebarkan informasi bahwa Oscar tidak disekolahkan. Dan pemerintah pun mendengar berita itu dan mengirim orang untuk memberitahu Natalia menyekolahkan Oscar. Keesokan harinya, Natalia membawa Oscar pergi ke sekolah. Tapi Natalia masih ragu-ragu nih. Yang akhirnya mereka pun pindah ke kota terpencil. Tahun demi tahun berlalu, Oscar bertambah dewasa, tapi nenek Oscar telah meninggal dunia.
Kegiatan Oscar sehari-hari hanya menonton, membaca buku, dan menjemput ibunya sepulang kerja. Selama beberapa tahun, Oscar masih membawa tas pink milik Agatha agar tidak terbang. Apa nggak bulukan itu tas ya? Nah, suatu hari Oscar melihat ajang pencarian bakat dan ia pun ingin ikut acara itu tanpa memberitahu ibunya. Akhirnya dia pun ikut ajang pencarian bakat itu. Dia pun menunjukkan bakat bahwa dia bisa terbang. Orang-orang pun takjub dan menganggap Oscar sebagai malaikat. Bagaimana orang bisa terbang kok dianggap malaikat? Aneh-aneh aja ya. Bahkan Oscar pun menarik perhatian seorang pencari bakat bernama David Fedeli. Dia menawarkan Oscar untuk menjadi artisnya. Tanpa berpikir lama, Oscar menandatangani kontrak dengan David. Lalu Oscar diberi sebutan pria tanpa gravitasi sebagai nama panggungnya. Setelah itu, Oscar diberi hadiah rumah mewah. Dia ingin mengajak ibunya tinggal bersama, tapi David melarangnya. Selama menjadi artis, Oscar merasa bosan, padahal dia memiliki banyak fans. David dengan sengaja menciptakan cerita-cerita palsu untuk membuat Oscar lebih terkenal. Bahkan dia membuka museum tentang Oscar, tapi yang dipamerkan bukan barang milik Oscar. Agar Oscar ini lebih terkenal dan dia pasti lebih banyak uang pasti ya. Nah, suatu hari Oscar pun berkata bahwa dia bosan menjadi artis. Nah, loh kok bosan? Bukannya selama ini dia terkurung terus di dalam rumah? Itu nggak lebih membosankan apa? Oke, lanjut saja. Lalu David pun meminta untuk memutus kontrak dengannya. Tapi niatnya dibatalkan karena David mencari penulis buku yang akan menceritakan tentang kisah Oscar. Oscar pun senang dan mereka menemui penulis itu. Tapi lagi-lagi dia akan menulis buku yang tak sesuai ekspektasi Oscar. Dan dia kecewa dengan David. David pun mempertemukan Oscar dengan ibunya. Saat itu ada pesta di rumah Oscar. Ibunya menulis kata-kata motivasi yang ditulis Oscar. Namun Oscar masih terlihat sangat sedih. Keesokan harinya, Oscar melakukan kesalahan saat tampil di TV. David pun marah. Oscar pun meminta David memalsukan kematiannya agar tidak diganggu siapapun. Berita itu menyebar sangat cepat. Hari pun berlalu, ibu Oscar telah meninggal dan Oscar menggunakan nama samaran yaitu Deski. Kini dia memiliki kehidupan normal yang ia inginkan. Dia menggunakan kursi roda agar orang mengira dia lumpuh. Dia bekerja sebagai penjaga penginapan. Setiap hari banyak pelacur di sana. Dia bersikap baik kepadanya. Bahkan saat Natal mereka memberi kado Natal kepada Deski karena dia telah bersikap baik. Suatu hari Deski mengecek salah satu kamar karena orang itu tidak kunjung keluar. Saat ia mengecek kamar itu, ia bertemu dengan seorang wanita. Wanita itu memanggil nama aslinya yaitu Oscar. Oscar sangat kaget karena wanita itu adalah Agatha. Agatha bekerja sebagai pelacur untuk bertahan hidup. Mereka pun membicarakan banyak hal. Sejak dulu Oscar telah jatuh cinta kepada Agatha, bahkan sampai saat ini. Mereka pun pergi berkencan dan di malam harinya mereka melakukan mantap-mantapan. Mereka sebenarnya saling cinta, tapi Agatha masih ragu menerima Oscar. Lah, bukannya mereka sudah mantap-mantapan ya? Kok masih ragu? Karena Agatha tidak ingin miskin lagi, makanya tidak membalas cinta Oscar. Mereka pun bertengkar dan Oscar pergi. Oscar pun pergi ke rumah lamanya dan tak lama Agatha datang dan minta maaf padanya. Akhirnya Agatha dan Oscar hidup bersama dan menikah. Oscar pun bekerja menjadi tukang lap kaca di gedung tinggi. Film pun
tamat dengan bahagia. Oke guys, jadi film ini menunjukkan seorang manusia yang mempunyai keistimewaan secara fisik, namun lebih memilih menjalani hidup seperti manusia biasa. Kenapa ya dia bisa tanpa gravitasi? Nggak ada penjelasan sih di film ini. Mungkin karena bapaknya sering skidi papap di angkasa kali ya. Kalau Oscar, The Man Without Gravity. Kalau kaum rebahan, The Man with Gravity dong guys. Oke, sekian review film dari gue. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Kalian juga bisa komen-komen di bawah kalau kalian mau request film yang kalian mau tonton. Pasti gue review dong. Oke, thank you. See you. Bye-bye. サスケくん